Oke, Assalamualaikum. Hari ini saya mencoba untuk mewawancarai salah satu korban dari gempa di Lombok tahun 2018. Oke, selamat siang. Dengan siapa, Mas? Saya Dwi, Mas. Ya, Mas Dwi. Mas Dwi, boleh tahu Mas Dwi tinggal di daerah mana? Oh, karena saya di Lombok itu tinggalnya di perumahan Gunung Sari Indah, Mas. Itu kecamatannya Gunung Sari, Lombok Barat, Mas. Oke. Emang sebelumnya di tempat tinggal Mas itu sering terjadi gempa atau gimana, Mas? Kalau sering sih enggak sih, Mas ya. Kalau mungkin beda-beda sih artian orang sering itu segimana ya. Kalau menurut saya di Lombok tuh gempa masih ada, cuman ya paling 3 tahun, 4 tahun sekali paling kayak gitu. Itu pun cuma sekali langsung kelar gitu, nggak kayak yang kemarin bencana itu sih. Oh gitu ya. Ini berarti Masnya itu asli Lombok ya, Mas? Ya, kebetulan asli Lombok Mas. Gimana, Mas, pas reaksi pertama tahu ada Lombok, ada gempa gitu, Mas? Ya, tentunya sih panik ya kita, Mas, karena kan kita nggak tahu. Kita kan dari kecil nggak diajarkan juga caranya menanggapi suatu bencana itu seperti apa spesifiknya kan. Pasti panik kita, Mas. Mana itu jam-jam istirahat biasanya kan. Yang pertama gempanya subuh dan gempa selanjutnya itu isya kalau nggak salah, lupa saya. Gempa besar Itu tempat tinggal Mas itu terdampak ada kerusakan besar atau kayak gimana, Mas? Iya, rusak berat kalau di dalam kemarin yang ditata sama pemerintah itu dikatakan rumah saya itu rusak berat, Mas. Ada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Nah, saya itu termasuk rusak berat karena bagian lantai 2 bagian rumah depan saya itu hancur total. Dan itu terjadinya terus menerus ya, Mas? Terus menerus, Mas. Itu dalam berapa hari, Mas? Yang gempa awal itu gempa malam, terus subuh gempa lagi, terus sisanya itu gempa-gempa kecil, Mas. Tapi di dalam weekend itu pasti ada gempa besarnya dari 5 sampai 7 skala Richter pasti ada. Jadi kita itu terdampak kira-kira 8 bulan kalau nggak salah ya. Kita tuh belum sempat anggapan belum sembuh, tapi sudah hilang perbantuan dari nasional tuh, Mas. Contoh kan gempa di Lombok 1 bulan nggak nyampe kalau nggak salah gempa Palu ya. Ya. Nah, jadi perbantuan dari segala macam yang awalnya datang ke Lombok jadi dialihkan lagi ke Palu. Jadi sebenarnya Lombok itu belum pulih-pulih banget. Berarti itu tuh masa sulitnya tuh pas ada di situ ya, masa tuh pemulihan baik itu secara sarana dan prasarana gitu. Oke, Mas. Berarti ini pertama kalinya Mas terdampak gempa atau yang sangat besar itu? Iya. Ada traumatik nggak, Mas, sama bencana gempa ini? Pasti, Mas, namanya kita kena bencana dalam waktu yang panjang ya. Karena contohnya aja saya sampai sekarang tuh kalau mati lampu tuh masih ada deg-degan keringet dingin dan tiba-tiba panik tuh, Mas. Karena zaman dulu itu saya ingat banget mati lampu dulu baru gempanya tuh goyang naik turun, Mas, bukan kanan kiri. Kan gempa yang bahaya tuh yang tektonik naik turun ya. Baru langsung gempa naik turun gitu. Jadi ya itu kita selalu jadi sugesti di kepala kan. Mati lampu wah ini masih ada apa-apa nih, ada gempa atau ada apa, ada maling kan. Di era gempa itu kan maling juga banyak, Mas. Oh, banyak penjarahan juga ya, Mas? Pasti, Mas. Oke, Mas, pertanyaan terakhir nih, apa harapannya untuk pemerintah tentang mitigasi bencana kah atau ya apapun lah terkait pejabat-pejabat setempat? Gak usah terlalu banyak cincong deh kalau kemarin yang saya lihat di bencana yang saya alami sih ya, terlalu banyak birokrasi jadinya
berbantuan kayak mie, selimut, tenda itu terlalu banyak menumpuk di gudang PMI, jadi nggak keluar malah basi, malah rusak kayak gitu. Itu birokrasi kayak gitu-gitu tuh dipotong aja lah, nggak penting menurut saya. Terima kasih sebelumnya Mas Dwi. Aman, Mas. Semoga kita semua selalu diberkahi, dilindungi, dan sehat selalu Mas Dwi. Siap, Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Salam.